Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarod Isnaji dari Teknik Sipil B dengan NIM 2241010. Saya akan menjelaskan kalkulus 4 tentang inverse matrix. Yang pertama, inverse. Inverse fungsi adalah suatu hal yang harus kamu ketahui ketika mempelajari materi fungsi di matematika. Inverse sendiri artinya adalah kebalikan. Dan ini yang memang sesuai dengan pengertian dari inverse fungsi yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan. Inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Misalnya, anggap saja f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan B. Fungsi dari himpunan B ke himpunan A sedemikian sehingga G dalam kurung buka kurung F buka kurung A tutup kurung dan tutup kurung sama dengan A dan F buka kurung F buka kurung B tutup kurung dan B sama dengan B. Untuk setiap anggota A, anggota himpunan A dan B, anggota himpunan B, maka G adalah inverse fungsi dari F, sehingga bisa ditulis menjadi F min 1. Sebu- sebuah fungsi F akan mempunyai fungsi inverse. Sebuah fungsi F akan mempunyai fungsi inverse dalam kurung kebalikan F dengan min 1 jika F adalah fungsi satu 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 dan fungsi pada objektif. Bisa juga dinyatakan seperti berikut. Buka kurung F min 1 tutup kurung min 1 sama dengan F. Contohnya F adalah fungsi yang memetakan X ke Y. Sehingga bisa ditulis menjadi Y sama dengan F buka kurung X dan tutup kurung. Maka, maka F min 1 tahap merupakan fungsi yang memetakan Y ke X. Ditulis X sama dengan F min 1 buka kurung Y. Ada 3 tahap untuk menentukan fungsi inverse, yaitu ubah bentuk Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung menjadi bentuk X sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Selanjutnya, tuliskan X sebagai F min Y buka kurung Y tutup kurung sehingga F min 1 buka kurung Y sama dengan F buka kurung Y. Selanjutnya, ganti variabel Y dengan X sehingga didapat rumus fungsi inverse F min 1 buka kurung X. Istilah-istilah yang berkaitan dengan inverse matrix. Minor matrix determinan yang dibuat setelah menghilangkan baris dan kolom. Matrik yang membuat elemen tertentu didefinisikan sebagai minor dari elemen tersebut. Di dalam matrik, minor suatu unsur dilambangkan dengan MIJ. Misalnya,
Diperhatikan matriks A. A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Minor dari unsur A12 adalah M12 sama dengan A21, A23, A31, A33. Sehingga sehingga menghilangkan baris 1 dan kolom 2 dari matriks asli untuk mendapatkan resultan minor. Selanjutnya, kofaktor. Kofaktor adalah bilangan yang diturunkan dengan menghilangkan baris dan kolom suatu elemen tertentu dalam suatu matrik, yaitu kisi-kisi numerik yang berbentuk persegi panjang atau persegi. Tanda positif atau negatif biasanya mendahului kofaktor. Rumus penentuan kofaktor suatu unsur tertentu adalah sebagai berikut. A, IJ sama dengan buka kurung minus 1, tutup kurung I plus J, dan MIJ. Mari kita cari kofaktor A31 dari matriks A di bawah ini. A sama dengan 3, 3, 3, min 5, 6, 5, 2, 9, 8. Pertama, kita perlu mencari minor dari M31 dengan menghilangkan baris 3 dan kolom 1. M31 sama dengan 3, 3, 6, 5. Sama dengan 3 kali 5 dikurang 3 kali 6 sama dengan min 3. Kemudian, kita gunakan rumus untuk menghitung kofaktor. Sebuah 31 sama dengan buka kurung minus 1, tutup kurung 3 plus 1, X, buka kurung minus 3. Jadi, sebuah kofaktor M31 sama dengan minus 3. Jadi, kofaktor A31 adalah minus 3. Contoh soal kofaktor matrik. Contoh 1. Temukan kofaktor dari 11 dalam matrik 1, 3, 5, 7. Matrik yang diberikan adalah 1, 3, 5, 7. Kecil M11 sama dengan 7. Kofaktor dari A11 sama dengan 7 X buka kurung minus 1 tutup kurung 1 plus 1 sama dengan 7. Jadi kofaktor dari 11 A11 adalah 7. Contoh 2. Temukan kofaktor dari 22 dalam matriks 1, 4, 6, 8, 7, 8, 4, 0, 5.
Matrik yang diberikan adalah 14687900405. Minor M22 sama dengan determinan dari 8945. M22 sama dengan 40 dikurang 36 sama dengan 4. Kofaktor C22 dari A22 sama dengan M22 dikali buka kurung minus 1 tutup kurung 2 plus 1. C22 sama dengan 4 4x buka kurung minus 1 tutup kurung sama dengan minus 4. Jadi kofaktor dari 22 adalah minus 4. Memadatkan matrik kofaktor dari 2, 4, 6, 7, 9, 2, 1, 6, 0. Langkah 1, temukan minor setiap elemen dan buat matrik minor. Minor dari 11 dihitung dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 1 dan mengambil determinan matrik yang tersisa sebagai berikut. M11 sama dengan determinan dari 9260. M11 sama dengan 0 dikurang 12 sama dengan minus 12. Demikian pula minor elemen A12 dihitung dengan menghilangkan baris 1 dan kolom 2 dengan mengambil determinan dari matrik yang tersisa sebagai berikut. M12 sama dengan determinan dari 7210. M12 sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Hitung pula minor semua elemen untuk mendapatkan matrik minor berikut. Min 12, 2, 3, min 33, min 36, min 6, 8, min 46, min 38, min 10. Selanjutnya, metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss, Gaussian dikenal sebagai algoritma reduksi baris untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini terdiri dari serangkaian operasi yang dilakukan pada matrik koefisien yang sesuai. Kita juga dapat menggunakan metode ini untuk memperkirakan hal-hal berikut. Peringkat matrik yang diberikan, penentu matrik persegi, kebalikan dari matrik yang dapat dibalik. Untuk melakukan reduksi baris pada suatu matrik, kita harus menyelesaikan serangkaian operasi baris dasar untuk mentransformasikan matrik tersebut hingga kita dapat sebanyak mungkin 0, yaitu 0 di sudut kiri bawah matrik. Artinya, matrik yang diperoleh haruslah matrik segitiga atas. Ada 3 jenis operasi baris
dasar mereka. Menukar dua baris dan ini dapat dinyatakan dengan notasi semisal R2, R3. M- Menggalikan suatu baris dengan suatu bilangan bukan nol. Misal R1 k R2 di mana K adalah suatu bilangan bukan nol. Menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya, misal R2 plus 3R1. Contoh metode eliminasi Gauss. X plus kamu plus Z, Z sama dengan 2. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 5. 2X plus 3Y plus 4Z sama dengan 11. Mari kita tulis persamaan ini dalam bentuk matrik. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 11. Mengurangi R1 dari R2 untuk mendapatkan elemen baru dari R2, yaitu R2 dikurang R1. Dari sini kita mendapatkan 1, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 11. Mari kita buat operasi lain sebagai R3 dikurang 2R1. 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 3, 7. Kurangi R2 dari R1 untuk mendapatkan elemen baru dari R1 yaitu R1 dikurang R2. 1, 0, -1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, -1, 3, 7. Sekarang kurangi R2 dari R3 untuk mendapatkan elemen baru dari R3, yaitu R3 dikurang R2. 1, 0, -1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, -1, 3, 4. Di sini Z dikurang X dikurang Z sama dengan -1. 2Z sama dengan 3. 0 sama dengan 4. Artinya tidak ada solusi untuk sistem persamaan yang diberikan. Demikian yang saya jelaskan tentang inverse matrix. Saya tutup dengan Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.